Matahari menyorot lembut dari jendela besar yang berjajar rapi di rumah megah bergaya modern milik Kalisa. Dinding putihnya berkilau, lantai marmer dingin yang dipoles setiap hari memantulkan cahaya hingga seisi ruangan tampak terang dan mewah. Dari luar, kehidupan Kalisa mungkin terlihat sempurna. Ia memiliki segalanya, kekayaan, jabatan yang disegani, serta citra sebagai wanita anggun yang selalu tampil menawan dalam setiap kesempatan. Namun, kemewahan itu tak pernah bisa menutupi satu ruang kosong dalam hatinya. Setiap kali ia menatap dirinya di cermin, ada bayangan masa lalu yang menelusup masuk. Bayangan seorang bayi mungil yang dulu pernah ia peluk erat, namun terpaksa dilepas karena tekanan keluarga. Nama itu masih ia bisikan dalam doa, Ilyas. Kalisa duduk di kursi makannya, mencoba menyendok bubur oatmeal yang dibuat oleh kokinya pagi itu. Rasanya hambar, bukan karena masakan yang gagal, melainkan karena seleranya sudah lama hilang. Setiap kali pagi datang, ia berusaha mengalihkan pikiran dengan jadwal padatnya. Rapat perusahaan, menghadiri acara amal, atau sekadar bertemu rekan bisnis. Semua itu hanyalah cara untuk menutupi luka lama. Bu, jadwal hari ini sudah saya susun. Jam 10 ada meeting dengan investor dari Singapura. Jam 12, makan siang dengan beberapa klien di Hotel Four Seasons. Sore, ada acara amal di Yayasan Panti Asuhan, ujar sekretarisnya yang berdiri di dekat pintu. Kalisa mengangguk tanpa menoleh. Panti Asuhan, dua kata itu saja sudah membuat dadanya terasa sesak. Ia sering menghadiri acara amal seperti itu, memberi donasi besar, tersenyum di depan kamera, lalu pulang dengan perasaan hampa. Entah mengapa setiap melihat wajah-wajah polos anak-anak yatim piatu, ia selalu merasa ada sepasang mata kecil yang diam-diam menatapnya, menuntut pertanggungjawaban. Di balik semua pencapaiannya, ada satu luka yang tak bisa ia sembuhkan, hari ketika ia menyerahkan Ilyas. Kenangan itu datang lagi. Dulu, 20 tahun yang lalu, Kalisa masih sangat muda. Ia jatuh cinta pada seorang pria sederhana yang tak disetujui oleh keluarganya. Dari hubungan itulah Ilyas lahir. Kalisa sebenarnya ingin mempertahankan bayinya, tapi keluarganya, yang sangat peduli pada nama baik, menganggap kehadiran Ilyas sebagai aib. Tekanan itu begitu besar. Kata-kata pedas ibunya masih membekas jelas di telinganya. Kalau kau ingin tetap menjadi bagian dari keluarga ini, lepaskan bayi itu. Dia hanya akan menjadi beban, noda dalam nama besar kita. Kalisa menangis berhari-hari. Ia mencoba melawan, namun akhirnya menyerah. Saat itu ia tak punya kekuatan, tak punya keberanian untuk berdiri melawan semua orang. Maka, dengan tangan gemetar, ia menyerahkan Ilyas kepada seorang pengasuh yang dijanjikan akan merawatnya. Setelah itu, kehidupannya berubah. Ia kembali ke pelukan keluarga, tapi hatinya hancur. Sejak hari itu, setiap langkah Kalisa terasa hampa. Telepon genggamnya berdering, memecah lamunannya. Suara sahabatnya terdengar ceria di seberang sana. Liz, kamu nanti ikut ke acara malam ini, kan? Semua sosialita hadir. Jangan bilang kamu mau menghilang lagi. Ya. Kalisa memaksakan tawa kecil. Iya, aku datang. Kamu tahu sendiri, aku nggak bisa menolak undangan semacam itu. Setelah panggilan berakhir, ia menatap sekeliling rumah besarnya. Ada chandelier kristal di ruang tamu, sofa empuk berlapis kulit, karpet mahal impor dari Turki, dan lukisan-lukisan karya pelukis ternama. Semua tampak sempurna, tapi juga dingin.